Wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Joko. Ini saya akan melanjutkan tugas dari Bu Eka DML 3 tepatnya. Kita buka terlebih dahulu modulnya. Nih, DML 3 modul 5 perintah alias. Oke, langsung kita buka CMD-nya. Kita seperti biasa MySQL kita start. Oke, langsung ke CMD. Buka dulu titik exam in as kita pakai use kepegawaian. Oke, database sudah berganti. Praktikum 1. Oh, latihan kegiatan praktikum. Ya, latihan 1 pemberian nama alias. Nah, perintah alias ini bisa, ya namanya alias itu pasti nama kedua lah. Jadi di sini misal select gaji alias AS gaji bersih from pegawai. Nah, misal gini, select gaji from pegawai, select pegawai. Nah, ini kan seperti ini. Field-fieldnya nomor KTP, nama depan, nama belakang, nomor telepon. Ini sudah apa ya namanya? Nah, sudah saya buat lebih dahulu yang dulu itu apa sudah default istilahnya. Misal kita beri nama alias itu cuma menampilkan untuk saat itu aja. Misalnya select gaji kita bisa pakai AS atau pakai spasi AS, kita buat gaji skor bersih from pegawai koma. Nah, dia akan tampil seperti ini, gaji bersih. Bedanya itu saja, cuma waktu ditampilkan saja. Oke, selanjutnya menampilkan data lebih dari 2 tabel. Select bintang from nama tabel 1, nama tabel 2. Ini disclaimer aja ya. Data Bu Emma disclaimer aja. Hanya select pegawai mana tadi ya? Kita lihat lagi select, ya select bintang. Bintang pegawai koma departemen. Ya kan? Dan banyak ini. Tapi di sini tidak jelas ya guys ya. Ini departemennya double semua. Alam, agama, departemen agama. Ini disclaimer aja. Nah, ini loh, tampilkan 2 tabel sekaligus bisa. Ya, seperti itu. Where untuk relasi. Nah, ini juga perlu apa ya istilahnya? Kalau ada data yang seperti ini itu harus ada primary key dan foreign key-nya. Supaya informasi akurat, maka ditambahkan relasi. Tuh. Oke, kita coba select nama depan. Sudah select nama depan, nama belakang. Select depan, nama belakang, pegawai. Inilah pegawai on ah, iya sih. Nama, alamat, koma, koma. Oh yes. Oke.
nama alamat, terus nama nama departemennya, nama ini. Oke, nama alias nama dev. Itu pegawai where pegawai, nomor pegawai sama dengan departemen nomor. Where where pegawai dan nomor pegawai dot KTP, saya menggunakan nomor KTP, dan departemen dot nomor empty. Kenapa? Karena tidak ada data yang ditampilkan di sini, tidak ada nomor departemen dan juga nomor KTP yang sama, nomor KTP pegawai dan departemen, nomor departemen yang sama. Jadi data tersebut tidak ditampilkan karena tidak ada. Itu klausa order by digunakan untuk mengurutkan data jika ingin menampilkan nama depan atau seterusnya. Kita coba menampilkan nama depan aja wis. Oke, select nama depan, nama belakang, alamat, from pegawai, ini gini lah. Oke, yes, nama depan where ini where pegawai nama dengan nomor, karena datanya tadi saya tidak ada, jadi tidak usah menggunakan where. Coba kita coba saja order nama depan ASC, ascending itu diurutkan dari awal. Ini A, B, F, H, I sampai akhir W, seperti itu untuk ascending order by. Terus operator in ini digunakan untuk membandingkan sebuah kumpulan nilai, nilai bisa berubah. Jadi in ini sama dengan n ya teman-teman. Jadi misal kita select from pegawai, select nama depan sama alamat, terus from pegawai, where alamat, in Banyuwangi. Ini digunakan untuk membandingkan satu field. Misal alamat saja kita menggunakan field, misal kata kunci n itu digunakan membandingkan antara dua field. Misal yang namanya alam, terus yang beralamatkan Banyuwangi dengan Surabaya, misal seperti itu. Jakarta. Ini yang beralamatkan Banyuwangi dan juga Jakarta. Ini digunakan untuk mengetahui alamat yang ada di Banyuwangi dan Jakarta. Yang ini in di satu field. Kalau n itu dua field atau lebih. Oke, selanjutnya between n. Dimana ada between, pasangan pasti n. Seperti itu. Kita select from pegawai menggunakan yang where gini aja. Oke, kita select from pegawai
where gajinya gajinya itu where gaji between 2 juta di 1 2 3 5 6 between antara 2 juta sampai 4 juta. Itu 23 itu 23. Oke. Yes, ini dia yang gajinya dari 2 juta sampai 4 juta. Seperti itu penggunaan between dan and. And itu bedanya. Oke, selanjutnya fungsi agregat. Ada count, ada sum, ada average, ada min, ada max. Yang pertama count. Count ini menentukan jumlah data yang ditampilkan atau menghitung jumlah baris suatu kolom pada tabel. Select count, sintaknya tadi. Select count, nomor KTP, select count, nomor KTP alias kita pakai jumlah pegawai. Jumlah pegawai kita hitung from pegawai. Jadi melampirkan jumlah KTP-nya itu berapa yang ada di dalam data tersebut. Kita print tapi dengan data yang namanya jumlah pegawai. Apakah benar? Yes. Nah, jumlah pegawainya 27 karena datanya dari pegawai itu sebanyak 27. Oke, selanjutnya sum ini di perintah yang digunakan untuk menghitung jumlah nilai suatu kolom pada tabel. Perintah berikut digunakan untuk menghitung jumlah nilai kolom gaji pada tabel pegawai. Nah, select sum gaji, select sum gaji alias jumlah gaji. Ini menampilkan jumlah gaji yang ada di pegawai. Yes, jumlahnya banyak sekali. Berapa ini? 1 2 3 4 1 2 3 132 juta 434.000. Iya. Kita lanjut perhatian selanjutnya. Average ini menghitung rata-rata. Perintah yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu kolom pada tabel. Kita gunakan perintah AVG alias average. Opsi select gaji enggak AVG from gaji. Kita aliaskan rata S from pegawai. Wow, error. You have an error in your syntax. Check manual to correspondent MariaDB server version for the near rata-rata. Aduh, ternyata harus satu kata. Ini diimplementasikan 2 kata seperti rata-rata. Oke, select average gaji. Kita buat alias rata-ratanya seperti ini. Jadi ini masih dalam satu kata. S pegawai. Nah, seperti itu. Rata-ratanya hasilnya ini dia. Oke. Lanjut, bosku. Min ini digunakan menampilkan nilai terkecil pada suatu kolom. Kita lihat gaji terendahnya dari pegawai. Select min dari gaji. Kita aliaskan gaji terendah. Oke, gaji rendahnya berapa ini? 120.000.
Itu seperti itu Bung Amin. Oke, selanjutnya max. Max ini digunakan untuk menampilkan nilai terbesar, gaji tertinggi. Kita gunakan select max untuk gaji. Kita aliaskan gaji tertinggi from pegawai. Pegawai gaji tertingginya wow 5 berapa ini ya, 1 2 3 4 5 6 50 juta gaji terbesarnya. Selanjutnya latihan 8 klausa group by. Hasil dari select juga dapat dikelompokkan dengan menambahkan klausa group by. Digrupkan ini, misal select alamat, count alamat, select count. Kemarin sudah saya coba waktu Bu Eka ini lupa, alias jumlah pegawai from pegawai. Oh iya, ini digrupkan ke grup salah alamat from pegawai select pegawai grup alamat. Nah, seperti ini kita gaji tertinggi. Loh, ini saya salah ini teman-teman. Select count ini, terus from pegawai, grup di alamat ini loh. Nah, alamatnya digrupkan seperti ini. Tapi ini jumlah pegawainya saja. Kita juga mau tampilkan alamat. Select alamat, koma, gitu. Pegawai grup di alamat. Nah, ini alamat Alas Malang jumlah pegawainya 1, alamat Banyuwangi jumlah pegawainya 2, alamat Bondowoso jumlah pegawainya 1, seperti itu untuk grup by. Jadi digrupkan by apa, having ini disediakan untuk mendukung klausa group by. Kegunaannya adalah untuk mendukung group by kelompok yang memenuhi kondisi having saja yang akan dihasilkan. Selanjutnya kita akan mencoba setup having ya teman. Dia misal kita select alamat, terus koma itu alamatnya, alamat alias jumlah pegawai from tabel pegawai group by di having. Nah, untuk having ini pasti ada group by-nya. Atau ada yang lebih dari 1. Ya, jumlah pegawai yang alamatnya lebih dari 1. Oke, tesnya kita coba menurunkan data secara ascending dan descending.
Untuk mengeluarkan ascending itu dimulai dari yang terkecil ke terbesar, sedangkan descending terbesar eh, kan dari terbesar, dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Misal kita hanya tadi nama depannya itu descending, berarti dimulai dari huruf yang Z, abjadnya Z teman. Select nama depan, alamat, from pegawai, order dari nama depannya ini descending. Alamat secara Mardana Vivi Rahman Rian, mulai dari yang catnya apa ya, lebih besar, A sampai Z, ini dimulai dari Z sampai A gitu, scanning itu. Dan nama depan yang bukan alamatnya Surabaya dan Sidoarjo. Untuk ini select nama depan, nama belakang, terus from apa, from pegawai, beralamat, kita pakai not in karena bukan dari alamat Surabaya dan juga Sidoarjo. Sidoarjo sih, ini saya tampilkan alamatnya biar tahu bahwa tersebut bukan dari Surabaya dan Sidoarjo. Tidak ada data yang Surabaya dan juga Sidoarjo. Oke. Kita akan tampilkan jumlah pegawai yang mempunyai alamat Surabaya. Select alamat, alamat, from by, terus sama dengan Surabaya. Surabaya, kita buat itu, kita buat alias alias pegawai beralamat dengan salah, error. Error karena itu ada dua kata yang ini alias gawai, apa error yang harus error sih, alias gawai ini nggak bisa. Ini sama dengan Surabaya. Oke.
bisa. Kita tampilkan jumlah tanggungan dulu. Kita lihat. Depan. Oh, ditulis seperti ini. Select TP, terus koma nama depan, koma belakang, nama belakang koma, terus koma tanggungan dot no from pegawai per pegawai KTP sama dengan tanggungan KTP error saat ini tes KTP tes bisa, semoga bisa ya mungkin tabel pegawai input list. Kita select padahal saya sudah membuat relasi KTP depan. Select ini from pegawai sama tanggungan, terus ini bismillah. Nah ini ya KTP di mana pegawai dan nomor KTP ini sama dengan nomor pegawai tanggungan. Kita coba ini aja, select dengan nomor KTP dot hubungan seperti ini, hubungan tadi apa ya, dengan nama pegawai tanggungan tes. Ini nomor KTP-nya pegawai, alamat, dan ini tanggungannya sebagai anak, terus namanya Richard. Ini seperti ini. Itu jawab soal ya teman-teman. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Gimana ya, agak kurang jelas penjelasannya, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.